Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan memaparkan nilai pengaplikasian nilai-nilai Pancasila di saat-saat pandemi seperti ini. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama penyebab dari pandemi saat ini, yaitu virus corona. Virus corona sendiri pertama kali terdeteksi di Republik Rakyat Cina, tepatnya di kota Wuhan pada tahun 2019 akhir. Para ahli medis menyatakan bahwa virus ini menyerang saluran pernapasan dan virus ini tersebar melalui sentuhan langsung dan tidak langsung. Sentuhan tidak langsung sendiri antara lain seperti batuk, bersin, dan menyentuh barang yang telah disentuh oleh orang yang telah terpapar dari virus COVID-19 itu sendiri. Oke. Sebagaimana yang kita tahu, sudah pasti tenaga medis adalah orang yang paling terdepan dalam penekanan, dalam pencegahan di saat-saat pandemi seperti ini. Dampak dari pandemi ini juga yang telah terjadi ialah membuat warga negara, bahkan warga dunia bingung menghadapinya. Kebingungan ini dikarenakan persentase orang yang terpapar semakin tinggi dan kematian juga terus meningkat, dan juga faktor lain yaitu belum ditemukannya vaksin dari virus ini, sehingga muncul pertanyaan kapan berakhirnya pandemi ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah memberikan berbagai kebijakan untuk menekan tersebarnya virus corona ini. Antara lain ialah dengan social distancing, lalu WFH atau work from home, school at home, dan pray at home, atau bahasa Indonesianya di rumah aja. Singkatnya di rumah aja. Tapi bahasa Indonesianya itu kerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Pancasila sendiri pada saat ini lebih sering dikenal sebagai lambang negara saja. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat jarang diketahui. Padahal apabila dibedah, Pancasila ini bisa menjadi solusi dari tersebarnya virus ini, solusi dari penekanan tersebarnya virus ini. Contohnya pada sila pertama. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di dalamnya menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, baik itu dari agama Islam, agama Kristen, Katolik, Protestan, agama Konghucu, agama Hindu-Buddha, yang mana masyarakat Indonesia
selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sehingga pada sila pertama ini bisa menjadi landasan inti, atau bisa dibilang bisa menjadi pondasi dalam menghadapi virus ini, dalam menghadapi persebaran dari virus ini. Ya, meskipun kita sudah berjuang dalam menghadapi persebaran dari virus ini, akan tetapi kita juga tidak boleh lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini segera berakhir dan tidak lagi menimbulkan dampak-dampak negatif yang diberikan. Selanjutnya ialah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini dijelaskan bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan manusia, atau singkatnya memanusiakan manusia. Penerapannya ialah dengan tidak saling tuduh-menuduh satu sama lain dan tidak menyudutkan saudara-saudara kita yang telah terpapar COVID-19 ini. Selain itu, kita juga harus selalu memberikan dukungan kepada tenaga medis yang telah berjuang. Virus ini mengingatkan kita untuk selalu berbuat adil, dan dengan cara kita tidak perlu saling salah menyalahkan. Dan apabila kita sadar akan hal ini, maka kita dapat menciptakan orientasi kepada orientasi diri kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Oke, selanjutnya ialah sila-sila persatuan yang berbunyi tentang persatuan Indonesia. Oke. Di sila ini mengandung makna bahwa kita harus selalu bersatu meskipun kita berbeda-beda. Pandemi ini akan cepat berlalu dengan cara kita saling bekerja sama untuk melawannya. Dengan bersatu, sebuah beban yang terasa berat akan terasa ringan. Selain itu, persatuan juga menimbulkan sikap optimisme dan saling membantu dan gotong royong pada saat pandemi seperti ini bisa dilakukan dengan cara di rumah aja, atau yang mudah jangan ngeyel lah. Itu salah satu cara membantu pada saat pandemi ini. Selain itu juga elemen-elemen masyarakat juga harus bersatu untuk mencegah persebaran virus ini. Elemen tersebut bisa dimulai dari masyarakat kecil hingga pemerintah pusat. Selanjutnya ialah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Pada sila keempat ini mengandung makna bahwa apabila rakyat nurut sama kebijakan pemerintah, maka itu bisa menjadi landasan, bisa menjadi faktor X di mana penekanan tersebarnya virus akan sukses. Ya, salah satunya dengan melakukan social distancing dan di rumah aja.
sehingga bisa disebutkan bahwa partisipasi masyarakat adalah bagian dari perjuangan pemerintah dalam menghadapi pandemi corona ini. Oke, selanjutnya ialah istilah terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki arti bahwa negara Indonesia harus mampu memberikan perlakuan adil dalam hal sosial bagi rakyatnya. Sila kelima ini juga mengandung arti kerjasama antara masyarakat dengan cara masyarakat yang memiliki sosial yang tinggi membantu masyarakat yang memiliki kasta sosial yang rendah, atau masyarakat dengan pemerintah, seperti yang saya sebutkan di poin sila keempat, yaitu dengan cara masyarakat mematuhi segala kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Oke, menurut saya cukup jelas apa yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.